katalis utamanya adalah adanya Omnibus Law yang merubah banyak hal. Di situ disebutkan bahwa kita akan dari sisi perpajakan misalnya, corporate income tax itu diturunkan dari 25 ke 22%, kemudian di 2020 menjadi 20%. Lalu ada juga penghilangan pajak dari dividen yang selama ini dikenakan 15% bagi investor yang mendapat dividen. Kemudian juga dari sisi perizinan ada penyederhanaan dan harmonisasi antara pusat dan daerah sehingga lebih mudah dalam berusaha gitu. Jadi easy of doing business itu lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kemudian juga kita lihat yang sangat positif adalah kepemilikan properti bagi asing untuk di dalam kategori-kategori tertentu. Kemudian kemudahan di dalam telco dan media infrastruktur, izin dari mining dan forecast, dan yang salah satu juga yang mungkin positif adalah dibentuknya sovereign wealth fund. Nah, Omnibus Law ini akan diterjemahkan ke dalam sekitar 35 peraturan pemerintah maksimal dalam waktu 3 bulan. Jadi diharapkan sekitar Februari sudah ada semacam juklaknya, dan khusus untuk sovereign wealth fund itu dalam 1 bulan sudah bisa selesai sehingga di awal 2021 sudah bisa dilaksanakan. Ini merupakan salah satu percepatan dari pembangunan infrastruktur dan juga bagian dari solusi bagi perusahaan-perusahaan karya yang saat ini memiliki backlog dalam proyek-proyek mereka. Di sisi lain juga ada potensi kenaikan laba per laba perusahaan dari perusahaan-perusahaan go public yang saat ini tuh di tahun 2020 kita perkirakan minus 25%, tahun depan bisa menjadi positif 29%. Jadi itu sangat signifikan. Kemudian juga GDP growth kita yang tahun ini diperkirakan full year-nya minus 2 sampai dengan minus setengah persen, tahun depan bisa berpotensi positif 4 sampai 5%. Jadi data-data makro maupun fundamental sektoral itu cukup menjanjikan, ditambah dengan bond yield di Indonesia yang saat ini sekitar 6,5% untuk yang 10 tahun, kemungkinan bisa berpotensi naik menjadi atau turun menjadi 6%. Jadi harga-harga obligasi naik, dan yield yang sekitar 6% ini jauh lebih baik dibanding dengan government bond yield di Amerika yang hanya 0,7%. Ini jadi salah satu katalis yang bisa membuat investor global kembali masuk ke Indonesia dan emerging market yang lain.